Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12 agama. Marilah kita kembali mengingat tentang pelajaran usul fikih yang mana pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan tentang masalah usul fikih. Berikutnya bab yang keempat ini ada 4 kata, yang mana 4 kata ini marilah kita pahami bersama, karena dalam usul fikih ini, dalam ujian atau yang dibuat itu masalah kata-kata semuanya, bukan masalah hukum atau masalah lafal dalam bahasa Arab yang banyak keluar itu. Maka dalam buku usul fikih yang telah saya berikan bukunya itu, mari kita buka pada halaman 29. Pada halaman 29 judulnya itu ada 4, yaitu masalah muradif, mustarok, mutlak, dan muqayyad. Bagaimana di antara satu persatunya antara lafal atau kata demi kata itu. Itulah di antara kesulitan anak-anak kelas agama tentang masalah fikih dan usul fikih yang dibuat ujian itu sampai beberapa tahun ini tidak ada yang ngambil fikih karena bingung. Padahal ini sudah tamuka sebenarnya paling gampang, karena yang masalahnya bukan masalah hukum, masalah lafal atau kata. Marilah kita awali dengan masalah kata-kata muradif dalam bab ini, halaman 29 ini. Bagaimana yang pengertian atau arti daripada muradif itu. Mari kita buka kata-kata muradif di sini. Mari saya baca supaya kamu bisa memperhatikan di bukunya itu. Muradif adalah beberapa lafal yang menunjukkan arti yang sama, seperti lafal at-talamid, at-talib, at-talamidu au at-talibu. Ini banyak kata atau beberapa lafal atau beberapa kata yang mana lafalnya banyak, artinya menunjukkan arti yang satu. Ini daripada lafal yang seperti ini dalam contoh dalam bahasa Arab, karena yang menunjukkan nanti dalam ujian yang akan datang atau semester yang akan datang itu contohnya bukan bahasa Indonesia yang banyak. Ini seperti lafal at-talamid, at-talib, atau at-talamiduh, atau at-talibu. Itu artinya siswa, artinya murid, artinya santri. Ini diantaranya lafalnya itu. Bagaimana kamu ini bisa memilih daripada lafal-lafal yang seperti itu. Jadi apabila ada lafal yang seperti ini yang termasuk muradif ini, banyak lafal tapi artinya satu. Seperti apa dalam bahasa Indonesia lafalnya atau katanya itu banyak tapi artinya satu. Kamu bisa cari sendiri kalau masalah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang artinya itu yang banyak lafal arti yang satu ini. Cuma di sini lafal yang paling gampang yaitu lafal at-talamidu atau at-talibu, artinya murid. Inilah satu arti banyak lafal. Dalam bahasa
Jawa dalam bahasa Indonesia, kamu cari sendiri perbandingan itu. Nah, ini supaya tidak terlalu lama dalam contoh-contoh yang ada itu. Selanjutnya, masalah pengertian mustarok. Mustarok itu sudah sebelumnya minggu yang lalu saya sudah berikan kepada kamu semuanya masalah lafal yang mustarok ini. Bagaimana yang mustarok ini? Yang mustarok ini sebaliknya banyak arti, lafalnya satu, atau sebaliknya daripada kata-kata muradif. Di sini kata-kata dalam bahasa Al-Qur'an di sini diberi contoh wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Atau wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Nah, ini contoh-contoh seperti ini, lafal-lafal yang seperti ini keluar dalam ujian, tidak bisa kadang-kadang anak itu membedakan yang banyak artinya atau yang mana yang satu arti. Nah, ini tidak bisa membedakan, kadang-kadang bingung. Nah, itulah yang menjadi kebingungan bagi anak-anak yang kelas agama memilih masalah fikih ini. Dan ini yang mustarok ini banyak arti, satu lafal banyak arti. Yang tadi kata satu banyak arti, sebaliknya juga begitu. Maka ini antara muradif dan mustarok ini merupakan suatu kebalikan. Jadi antara kedua-duanya ini kalau mengingat tentang kebalikan seperti itu, insya Allah tidak sulit kita membedakan antara lafal mana lafal yang muradif dan mana lafal yang mustarok itu. Jadi kita bisa membedakan antara kebalikan itu. Juga bisa mencari kata-kata yang bukan bahasa Indonesia, yang bukan bahasa Arab. Kalau mencari lafal bahasa Arab, kesulitannya karena kebanyakan banyak yang tidak tahu dan tidak memahami tentang bahasa Arab karena tidak umum dipakai sehari-harinya. Pokoknya kita bisa membedakan antara kedua kebalikan kata antara muradif dan mustarok ini. Ini yang harus kita bisa pahami oleh anak kelas 12 agama ini. Ini masalah judul cuma. Yang berikutnya lafal yang nomor 3, yaitu masalah judul yang ada itu masalah mutlak dan muqayyad. Bagaimana kata-kata yang mutlak itu dan bagaimana kata-kata yang muqayyad ini? Lihat halaman 31. Kata bukunya saya sudah kirim. Jadi antara lafal yang seperti inilah mari kita buka bersama supaya jelas. Pengertian mutlak menurut bahasa berarti tidak terikat. Kata-kata yang sejarah bahasa tidak terikat. Sedangkan menurut istilah adalah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan tidak dibatasi oleh suatu yang lain. Sebagaimana mari kita supaya mencari jalan yang gampang, kata-kata yang mutlak tidak ada batasnya. Di sini diberi contoh seperti aidikum, tangan kita semuanya. Nah, tangan kita semuanya ini semuanya tercakup semuanya. Nah, supaya gampang seperti kata-kata anas artinya kan manusia. Nah, manusia ini tidak ada batasnya. Manusia yang bagaimana? Manusia yang iman, yang tidak iman, manusia yang kecil, manusia yang besar, manusia yang mana, pokoknya namanya manusia.
Manusia seperti apapun, dimanapun dan karena apapun kena semuanya, tidak ada batasnya. Ini masalah lafal yang seperti ini, yang mutlak ini. Seperti kata-kata sholat. Sholat ini masih umum. Apa sholat sunnah, apa sholat yang terikat dan bagaimana. Karena macam-macamnya sholat itu banyak. Nah ini diantara kelas agama yang bisa membedakan antara kata-kata atau bahasa-bahasa yang mutlak tidak ada batasnya. Kalau dibatasi paling gampang. Lah yang dibatasi ini namanya muqayyad. Lah ini kebalikannya. Jadi walaupun ada 4 kata, kesimpulannya yaitu merupakan kebalikan. Kalau muradib ini kebalikannya mustarok, kalau mutlak ini kebalikannya muqayyad, atau muqayyad ini kebalikannya mutlak. Lah inilah kuncinya, atau supaya tidak sulit cara kita mengartikan tentang 4 kata ini. Ingat kebalikan muqayyad mutlak, kebalikan dari muradib adalah itu apa itu. Lah ini diantaranya 4 kata ini. Seperti kata-kata di sini yang sudah kata-kata yang mutlak, kata yang tidak terbatas itu bebas, itu kata-kata itu, kata-kata mutlak itu. Seperti anas, manusia itu. Manusia yang mana masih bingung. Maka supaya tidak mutlak dibatasi atau yang namanya muqayyad. Contohnya an-nasuh. An-nasuh artinya manusia, ar-rajuluh laki-laki. Berarti manusia yang laki-laki. Perempuan tidak ikut sudah. Lah ini sudah dibatasi, namanya muqayyad. Sholat itu juga dibatasi. Sholat apa? Sholat ba'diyah atau sholat Jumat atau sholat duha dan lain sebagainya. Ini sudah muqayyad namanya, sudah terbatas. Karena sudah ditentukan sholat duha. Berarti kalau bukan sholat duha keluar dari kata-kata itu. Kalau tadi belum dibatasi masih mutlak, artinya bingung mencari sholatnya. Kadang-kadang dalam praktek itu anak-anak tanya, Pak, praktek sholat itu sholat apa? Makanya Pak Guru kadang-kadang cuma menentukan praktek sholat. Dan anak-anak itu minta batasan, artinya minta yang muqayyad. Sholat apa Pak? Maka dimuqayyadkan atau dibatasi dengan kata-kata muqayyad itu sholat jenazah. Berarti Pak Guru mempraktekkan harus sholat jenazah. Karena sudah saya batasi, diberitahukan kepada semuanya bahwa prakteknya ini sholat jenazah. Nah ini diantaranya. Jadi walaupun banyak judul dalam buku usul fikih yang menjadi bahan ujian yang akan datang, apabila ada, ya mudah-mudahan tidak ada karena situasinya seperti ini. Nah inilah supaya tidak terlalu sulit, jalan yang paling gampang kepada kamu semuanya. Dengan banyak lafal itu, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang mustarok, mana yang muradib. Itu bisa membedakan 4 kata, kebalikan dari kata muradib itu mustarok, kebalikan dari kata-kata mutlak itu muqayyad. Itulah yang menjadi kunci kepada kita semuanya. Dan bisa dilihat dalam soal-soal yang sudah dibuat dalam
buku usul fikih ini. Itu contoh-contoh soalnya. Artinya paling gampang kalau sudah tahu. Cuma artinya dalam bahasa Arabnya itu dalam contoh ujian, dalam contoh soal-soal yang ada dalam buku, banyak yang tidak memahami, tidak mengetahui tentang artinya bahasa Arab yang ada dalam usul fikih ini. Karena kebanyakan belum memahami dan belum alim artinya, dan belum banyak percakapan bahasa Arab. Apalagi situasinya tak bisa tatap muka dengan arti-arti bahasa Arab yang ada dalam usul fikih ini. Nah, inilah pengertian dari 4 kata. Mudah-mudahan bisa kamu ambil kesimpulan dari kata-kata ini, karena ini merupakan kunci ujian yang nantinya kalau masuk normal itu kan ada BBBI kelas 3 itu latihan atau pelajaran intensif untuk memperdalami tentang masalah soal-soal ya inilah yang harus diperdalami. Itulah mudah-mudahan kita bisa ngambil kesimpulan, dan insya Allah minggu yang akan datang tentang masalah buku yang ada dalam buku MGMP tak pernah dibuka sama sekali, belum saya terangkan sama sekali tentang masalah itu. Karena buku fikih dan usul fikih pelajaran sekarang ini perubahannya lain dari tahun-tahun yang lalu. Buku PAI itu sekarang sudah berubah semuanya pada tahun ini. Inilah yang saya beritahukan masalah buku usul fikih kepada terutama kelas 12 agama. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh anak kelas 12 agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito yung bate, iya ro. Ang bate nagsuntablis. Tak bisa. Kamu? Iya. Kamu sakit puru.